kita jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Kali ini saya ditemani oleh Mas Suwarno. Iya, betul Pak. Mas Suwarno ini alumni AAYKPN angkatan 1998, betul ya Mas? 98, betul Pak. 98 ya. Asli dari mana Mas? Asli dari sini Pak, Wonosari. Dari Wonosari, ya. Gunung Kidul. Daerah ini ya? Dari daerah sini, Ponjong. Ponjong ya. Ini Ponjong. saya sedang di rumah Mas Warno nih. Kebetulan lagi jalan-jalan di Wonosari, mampir di sini. Iya, terima kasih kerso mampir Pak di rumah saya. Iya, Mas Warno, dulu selesai dari AYKPN tahun 2001-an ya? Iya, 2001. Ya? Terus gimana? Kerja di mana dulu? Saya dulu kebetulan diterima di PT Aquafarm Nusantara di Wonogiri, cabang Wonogiri Pak. Kantor pusatnya di Klaten. Itu eksportir ikan air tawar dan pembesaran terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Iya. Oke. Tapi sekarang Mas Warno itu kan sudah tidak di sana lagi. Tidak Pak. Berapa tahun kerja di sana? Saya cuma 2 tahun di sana Pak. 2 tahun kerja di sana. Iya betul. Di sana 2 tahun itu sebetulnya kan setelah saya waktu kuliah itu sambil kerja juga Pak. Oh, jadi gitu? usaha. Jadi beli kayu di tetangga-tetangga, kayu jati, kayu maoni, saya potong, saya kirim ke Klaten, ke Jeporo gitu. Oh, jadi ini teman-teman, Mas Warno ini ternyata jiwa entrepreneurnya itu sudah terasah sejak masih mahasiswa. Iya. Masih kuliah tapi sudah bisnis ya. Iya, betul Pak. Ya, dan sekarang ini kembali lagi ke Wonosari untuk memberdayakan potensi Wonosari yang luar biasa. Wisatanya, produk alamnya, dan seterusnya. Betul. Ya, jadi ceritanya setelah dari apa tadi? Di PT Aquafarm itu Pak, saya sambil bisnis penggergajian batu alam. Nah, kemudian saya rasa penggergajian batu alam itu tidak bisa saya tinggal begitu saja, saya lebih menitik beratkan usaha, saya keluar dari PT Aquafarm Nusantara. Kemudian saya fokus di penggergajian batu alam. Jadi 2 tahun di sana. Iya. Kemudian, tapi sebelumnya memang sudah punya talenta bisnis gitu ya? Iya, betul. Ya bukan talenta, tapi sudah menekuni bisnis gitu ya? Karena kepepet. Nggak punya uang untuk kuliah, kami harus cari uang, ya seperti itu Pak. Tapi ada istilah Mas, the power of kepepet. Iya, jadi betul. Banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa, tapi berangkatnya itu dari kepepet. Iya, betul. Jadi untuk yang nggak kepepet ya mestinya menciptakan kondisi kepepet itu Mas ya. Makanya kan ada pepatah, kita di saat diceburkan, kita dipaksa harus berenang ke tepi. Kalau tidak bisa berenang, kita tetap tenggelam dan mati. Iya. Oke, kembali ke laptop Mas. Nah, jadi bisnis Mas Warno kali ini adalah penggergajian batu alam ya. Iya, saya sebenarnya selain penggergajian batu alam ada beberapa juga Pak. Saya saat ini juga bisnis ikan, menyuplai ikan untuk konsumsi pasien di rumah sakit. Di Solo ada di Muardi, Dr. Un, Panti Waloyo, rumah sakit Kasih Ibu, dan lain-lain juga di Jogja, di PKO, di Bethesda. Jadi luar biasa, ini namanya konglomerat Mas. Jadi di samping bisnis sebenarnya bukan hanya penggergajian ya, tetapi juga pengolahan batu alam kan? Iya. Kan tadi saya lihat di luar itu kan yang sudah digergaji kan dibuat hiasan, ukiran gitu kan ya? Termasuk itu juga, termasuk saya juga jasa pasang juga Pak. Pasang juga. Andainya ada rekan-rekan ataupun punya relasi di hotel, villa-villa, kita siap pasang juga. Termasuk? Ya, termasuk ini Pak. Ini batu juga ini, tapi kebetulan cat. Nah, seperti itu. Ini ukir Pak, ini gambarannya. Ini pengantin ini Pak. Sedang bulan madu, ini perempuan, laki-laki sedang honeymoon itu bulan. Seperti itu. Dan 2 tahun ini saya menekuni bisnis pertanian porang Pak. Karena kebetulan saya melihat potensi porang itu sangat luar biasa. Dan ceruk pasarnya itu sangat terbuka lebar. Pemenuhan porang di dunia secara global baru di bawah 25%. Dan masih akan panjang kebutuhannya, makanya saya tekadkan untuk menanam porang. Jadi masih sangat prospektif ya porang. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya lahan yang luas di kampung halaman, mau belajar bagaimana
memberdayakan ya, produk pertanian yang namanya porang. betul. Nah, ini sekolah sama Mas Warno. Siap. Nanti main ke sini gratis. Gratis. Ya, kita belajar bersama. Mas Warno, ini dari sekian banyak bisnis, itu salah satunya yang luar biasa kan bisnis pengolahan batu alam. Iya. Ini, ya. Ini prospeknya ke depan gimana, Mas Warno? Prospek batu alam masih sangat terbuka lebar ya. Jadi tren batu alam itu masih banyak dan banyak orang juga belum tahu akan batu alam. Jadi masih ke depan masih akan minat batu alam. Dan ke depan pembangunan pariwisata di Indonesia seperti halnya Borobudur, terus Mandalika, terus di Lombok, hotel-hotel masih sangat terbuka untuk apalagi kita. Mungkin sekarang trennya itu tren back to nature gitu. Betul, ya. Betul. Mas Warno ini kan pasarnya bukan hanya pasar lokal, betul Mas? Iya, betul. Ya. Sudah ekspor kemana Mas? Saya yang sudah ekspor ke Thailand, Australia, kemarin ada nyantol di New Caledonia, New Caledonia sama Maldives, ya, India Maldives. ya. Maldives itu bawa Sri Lanka. Kemudian kemarin juga ke Korea juga. Ke Korea juga. Yang seminggu lalu ke Dubai. Ke Dubai. Ya. Ya. Jadi meskipun berangkat dari Gunung Kidul gitu kan ya, ternyata bisa jalan-jalan ke dunia ya. Ke kota-kota dunia. Ya, tapi saya belum pernah kunjung ke sana. Kita produknya yang udah ke sana. Oh gitu. Tapi ya tetap luar biasa nih. Jadi paling tidak produk Gunung Kidul, karya Gunung Kidul itu merambah dunia. Ya. Saya kira itu yang penting untuk kita kembangkan. Gitu. Ya. Apalagi faktanya kita itu kan membutuhkan banyak devisa. Betul. Gitu. Nah, salah satu sumber devisa itu ya ekspor. Ya. Jadi kalau ekonomi kita itu tidak berbasis ekspor, maka kita ya itu sangat sulit untuk membenahi ekonomi kita. Betul, Pak. Ya. Karena sekarang udah ekonomi global istilahnya, kita tidak mandiri sendiri. Saat ini Bupati Gunung Kidul juga mendorong bagaimana usaha itu bisa ekspor, termasuk pertanian. Dan pertanian itu yang sekarang ekspor porang itu termasuk. Porang. Tadi yang cerita terakhir ini salah satu bisnis Mas Warno nih porang. Ya. Jadi porang itu tanaman porang umbi-umbian. Ya. Siapa? Dan itu ternyata komoditas ekspor 100% ekspor. 100% ekspor. Ya. Kemana Mas? Permintaan terbanyak Cina, Korea, Jepang, Vietnam, Pak. Itu yang sekarang. Nah, tapi kembali ini yang perlu digalakkan karena kita kan punya banyak utang. Utangnya kan dalam bentuk dolar paling tidak. Nyaurnya pakai dolar ya. Nah, kalau produk-produk yang berorientasi ekspor itu tidak digerakkan, tidak digalakkan, dari mana kita mau kembalian utang? Kan? Betul. Dan termasuk juga bagaimana mempertahankan rupiah itu kuat. Adalah termasuk bagaimana neraca perdagangan kita surplus itu. Itu bagaimana devisa bisa masuk gitu mungkin. Nah, saya juga istilahnya berbisnis seperti ini belajar banyak dari Akademi Akuntansi YKPN. Bagaimana menganalisa bisnisnya, keuntungannya itu sehingga ini dengan bisnis ini bisa menguntungkan, saya masuk di situ. Betul. Luar biasa YKPN dalam mendidik saya untuk membuat istilahnya secara ekonomi ini masuk itu nyantol sekali, Pak. Terima kasih Pak Ruri telah mengajarkan kami. Tapi kembali ke soal accounting tadi. Jadi kebanyakan kalau lulusan akuntansi itu yang kebayang kerjanya nanti ya kerja clerical ya, mengolah data keuangan, kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan gitu ya. Tapi untuk Mas Warno ini agak beda ya. Jadi ilmu akuntansi atau mindset akuntansi itu digunakan oleh Mas Warno sebagai basis untuk pengelolaan bisnisnya gitu ya kira-kira tadi ya. Sebenarnya seperti yang dikemukakan Pak Ru tadi, saya sudah melakukan juga, Pak. Gitu. Waktu saya kerja di Aquafarm Nusantara, saya juga bikin laporan keuangan dari analisa biaya awal, kemudian menjadi laporan rugi laba dan kemudian neraca dan sebagainya kita lalui juga dulu waktu itu, termasuk audit. Tapi ketika saya masuk di dunia bisnis,
luar biasa. Ternyata ilmu itu juga kepake di sini. Gitu. Untuk bagaimana agar kita selalu bisa usaha kita survive terus, analisa keuntungan dan biaya atau pendapatan kita sandingkan. Itu seperti itu, Pak. Analisa bisnisnya. Gitu. Ya, jadi ilmu akuntansinya tetap kental mewarnai betul, bisnis sangat Warno ini ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Jadi untuk memastikan bahwa kinerja bisnisnya itu bagus ya. Melihatnya kan dari keuangan betul. Gitu ya, bukan dari yang lain-lain gitu. Ya, ketika untung kita jalankan. Itu pasti kita berhitung biaya dan pendapatan. Termasuk pajak ya Mas ya? Kan tidak ada satu transaksi pun yang bebas dari pajak. Ya. Begitu kita akhirnya punya pendapatan lebih di atas pendapatan tidak kena pajak, kita harus lapor pajak dan sebagainya. Dengan kita sudah punya background pengetahuan tentang pajak, kita tidak kaget lagi untuk bikin laporan bulanan maupun tahunan gitu seperti itu. Iya. Tapi apapun cerita dari Mas Warno ini luar biasa. Mas Warno ini ternyata untuk meraih keberhasilan, sukses itu tidak harus lari ke kota besar, ke Jakarta, atau kemanapun juga. Karena ternyata di daerah pun itu ada banyak potensi ekonomi yang masih perlu untuk digarap, ya, diberdayakan. Dan ternyata potensinya luar biasa ya Mas. Luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya potensi yang ada di daerah kita itu banyak. Bahkan kita tidak bayangkan itu potensi pun sebenarnya bisa kita gali. Tinggal kreativitas kita, toh yang bisa kita jadikan uang, jadikan peluang. Seperti itu kita harus berpikir. Betul. Kreativitas dan kejelian. Betul ya. Betul. Jadi cermat di dalam melihat potensi apa yang ada di daerah untuk diangkat secara di level nasional bahkan internasional nih Mas Warno sudah membuktikan. Ya, termasuk batu dari Gunung Kidul adalah batu putih itu adalah satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. Iya, yang putih itu. Kalau misalnya batu hitam Merapi itu banyak. Tidak banyak. Batu vulkanik gitu, Pak. Kemudian batu andesit, batu granit itu hampir semua dunia ada. Tapi kalau batu putih itu adanya di Gunung Kidul yang batu ini. Kemudian yang spesial lagi di Indonesia adalah yang saya tahu adalah batu hijau Sukabumi. Itu hanya ada di Indonesia itu dua itu. Ya gitu. Hanya ada di Gunung Kidul. Yang putih di Gunung Kidul aja, yang hijau itu Sukabumi. Sukabumi. Iya. Tapi back to Gunung Kidul. Iya. Ternyata Gunung Kidul yang dulu itu dipersepsikan orang itu minus gitu lah. Maaf ya. Dulu gitu ya. Tapi ternyata nggak gitu ya Mas ya. Sebenarnya potensi itu bisa kita timbulkan untuk dari minus tadi toh yang bisa kita bisa bikin plus. Betul. Dari situ. Misalnya kalau batu kan kalau kita pandang aja sekilas memang batu. Tidak ada potensinya paling untuk uruk, untuk bangunan, pondasi dan sebagainya. Tapi begitu bisa bikin hiasan seperti ini, ternyata laku jual. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Kemudian juga kayu, Pak. Kayu ya. Karena kayu itu kayu jati. Di Gunung Kidul luar biasa, bisa bertumbuh berkembang dengan cepat karena kandungan zat kapurnya yang tinggi. Sehingga batu kayu jati itu bisa cepat tumbuh besar di Gunung Kidul. Itu kayu jati itu termasuk kayu yang harganya selalu up to date terhadap dolar. Di saat dolar naik, harga pasti naik juga. Selalu masih kayu yang termasuk nomor 1 kayu jati. Jadi ya itulah kekayaan alam Gunung Kidul gitu ya. Betul. Jadi ada termasuk wisatanya ya. Sekarang Gunung Kidul kan luar biasa. Jadi produknya itu dari yang bisa ditawarkan oleh Gunung Kidul itu mulai dari wisatanya yang luar biasa, dan ini tadi yang digarap oleh Mas Warno sejumlah produk alam Gunung Kidul termasuk pertanian nanti bisa kita tingkatkan dengan porang yang mendunia gitu itu luar biasa porang itu karena harga jualnya yang demikian besar sehingga bisa membuat petani terangkat untuk tingkat kehidupannya. Makanya sekarang kalau weekend tuh ke Gunung Kidul kan seperti mau ke Jakarta itu kan. Wah, macetnya luar biasa. Betul. Karena
ternyata Wonosari itu memiliki saat ini ya, memiliki daya pikat yang luar biasa ya, betul. Lewat ini ya, alamnya yang sudah berhasil diberdayakan itu, diangkat. Betul. Baik Mas Warno, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Ini kalau ke Gunung Kidul, ke Ponjong, ini silahkan mampir ke Mas Warno. Boleh tempat ya Mas? Kami siap. Alumni AYKPN kami siap menerima, ataupun siapapun yang berminat untuk belajar porang ataupun batu, ataupun malah mau ngelarisi batu saya. Terima kasih. Ya, mau beli, mau belajar bisnis, batu, ikan, porang, dan yang lain mungkin kayu jati mungkin ya. Siap. Saya juga bisa bikin misalnya ada mau bangun kusen, pintu, kami siap Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Warno. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Matur nuwun.